Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sedulur buat yang ada di rumah, ya. Buat kalian yang masih stay pada channel kita, ya. Selamat datang, selamat jumpa kembali di studio saya di NES TV dalam program NES Cast. Pada tema kali ini, hari ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Kesehatan Nasional, dan insya Allah di studio saya sudah hadir ada Bu Kiki, ada Bu Ica, ya. Untuk itu tetap stay tune, tetap semangat, ya, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, ya, perhatikan 3M, dan salam COVID buat kalian semua. Oke, baik teman-teman sedulur yang ada di rumah. Menarik pada pembahasan pada pagi hari ini, di studio saya sudah hadir dua narasumber yang insya Allah kelihatannya cantik-cantik nih, ya. Ada Bu Kiki, ya, ada Bu Ica, ya. Terima kasih ibu-ibu semua. Sama-sama. Ya. Untuk lebih nyamannya kita kayaknya buka masker dulu ya Bu, ya. Oke deh. Terima kasih. Dengan tetap kita menjaga jarak, ya. Intinya senantiasa kita berpesan kepada teman-teman, terutama anak-anak kita yang ada di rumah, ya, senantiasa untuk tetap jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Baik, kita langsung saja, ya, teman-teman sekalian di sini, rekan-rekan kerja saya, sahabat seperjuangan saya, Bu Ica, Bu Kiki, sekali lagi terima kasih sudah datang di studio kami di NES TV. Menarik buat saya untuk kondisi saat ini adalah dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Perlu kita ketahui bahwa mungkin banyak di luar sana anak-anak kita, terutama ibu-ibu sekalian di sini. Ini saya manggilnya ibu, teteh, atau apa yang enak ini, ya. Ya kan ini acara santai, Yeah. jadi di ruangan saya, ya. Di studio saya, mungkin nggak apa-apa ya, formal aja ya, formal aja, karena ini kaitannya sama peringatan nasional. Oke, mungkin di sini menarik buat saya, kenapa Bu Ica saya hadirkan di studio saya, dalam rangka apa sih menurut Bu Ica, nanti akan kita kupas ya, terkait pentingnya menjaga kesehatan, terutama dalam kondisi pandemik yang seperti saat ini. Kemudian mungkin nanti dari Bu Kiki, karena sebagai salah satu yang mengawasi atau kegiatan bimbingan konseling, ya, di mata Bu Kiki nanti bagaimana sih conclusion, ya, atau bentuknya sinergitas antara keutamaan menjaga kebersihan atau pola pola keseharian, ya, berkaitan dengan mungkin di sini bicara apa kaitannya sama mungkin bukan psikologi ya Bu, ya, tapi lebih kepada apa Bu? Perilakunya. Perilaku, Kebiasaan. Ya, buat teman-teman yang ada di rumah tetap stay tune, tetap saksikan terus channel kita pada hari ini. Baik Bu Ica, ini menariknya Bu Ica, ya, terkait peringatan Hari Kesehatan Nasional 2020. Ya. Tepatnya ini kalau kita bisa lihat, ya, peringatan Hari Nasional 2020 ini mengusung tema Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat. Ya, ini menurut Bu Ica sendiri seperti apa? Ya, kalau melihat dari tema tersebut, ya, kalau menurut saya sehat itu kan mahal. Nah, sehat itu juga bagaimana dari kebiasaan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari. Nah, di sini saya lingkupnya membahas tentang perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah aja ya, yang lebih khusus gitu.
Nah, perilaku hidup sehat itu kan merupakan kesadaran diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membiasakan diri untuk menjaga lingkungan kita agar tetap sehat, aman, dan nyaman untuk kita. Karena kan kalau lingkungannya udah nyaman, lingkungannya udah sehat, maka menghindari dari berbagai penyakit. Apalagi sekarang sedang maraknya wabah COVID. Nah, wabah COVID itu kan juga harus dicegah dari seperti mencuci tangan, menjaga pola makan yang bergizi, kayak gitu. Ya seperti itu ya Bu Ica ya. Jadi menarik di sini memang terkait peringatan tadi kita dalam kondisi yang bisa dikatakan make sense ya Bu, yang dengan kondisi pandemik yang seperti ini. Karena di beberapa daerah pun masih diberlakukan juga, terutama masalah PSBB Bu. Nah ini yang menariknya nih buat mungkin bahasa kasarnya buat teman-teman yang terutama yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini ya, bagaimana sih menyikapi Bu, karena mohon maaf ya terkadang bicara kebersihan ini apalagi kondisi mereka sedang stay di rumah gitu kan, karena kita selalu memberi satu pesan sehat, stay safe, stay healthy ya kan, kemudian stay at your home gitu ya. Jadi tetap menjaga kesehatan, tetap diam di rumah. Nah, karena terlalu asiknya di rumah gitu ya Bu, ya mohon maaf ya. Jadi terkadang malah saya menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan itu ya karena bicara terlalu jenuh tadi, akhirnya timbulnya malas Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Ica sendiri bagaimana sih untuk terkait tadi mungkin tips ya atau pesan nasihat lah buat teman-teman? Nah, ya itu tadi semuanya itu kan tergantung dari bagaimana kita sejak dini membiasakan faktor kebiasaan untuk menerapkan hidup yang sehat, pola hidup yang sehat kayak gitu. Mulai dari hal kecil aja seperti mencuci tangan. Nah kan saya rasa sangat minim ya kesadaran kita semua untuk sebelum makan mencuci tangan. Nah ini yang menarik Bu, yang menarik. Masalah cuci tangan. Dalam kondisi era COVID nih, kita kenal kan ada berapa tips tuh? Mulai dari gerakan cuci tangan gitu ya sampai ke sela-sela jari dan sebagainya. Ini terkadang konsep mencuci tangan pun menjadi satu bentuk yang cuek aja deh. Yang penting kena air itu tadi udah dikasih sabun gitu ya Pak. Itu gimana? Nah itu tadi sebenarnya sebelum COVID pun sudah harus diajarkan sejak kecil gitu. Bagaimana cara mencuci tangan, nggak hanya cuma sekedar kucek-kucek tangan pakai air gitu, tapi harus ada gerakannya, mulai dari membasuh tangan menggunakan air mengalir, kemudian menggunakan sabun, karena kan kalau hanya air saja itu kemungkinan besar kumannya pun tidak masih menempel ya Bu? Masih menempel gitu. Nah terus kenapa gerakannya nggak hanya gini-gini aja, karena kan ada di sela-sela juga, kemudian di kuku-kuku kayak gitu. Nah makanya perlu diajarkan sedini mungkin bagaimana gerakan mencuci tangan kayak gitu. Nah bahkan kalau untuk anak-anak ya diajarkannya bisa sambil bernyanyi agar tidak jenuh. Sambil nyanyi gitu ya. Jadi biar nggak jenuh cuci tangan. Pantesan ramai tuh Bu di TikTok tuh. Kita gerakan ini gitu kan. Iya. Ini menarik ya teman-teman yang tetap menyaksikan channel kita. Ini pembahasan yang cukup menarik menurut saya terkait tadi dalam rangka juga Hari Kesehatan Nasional kan gitu ya Bu ya. Jadi bukan hanya sebetulnya satu bentuk subjek yang harus kita pahami bahwa ya peringatan Hari Nasional ya cuma hari ini aja kita terkait menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Dan ini juga menarik Bu Ica. Terkait kayak kita tadi ya di awal kita menyampaikan kepada teman-teman untuk stay safe tadi dengan 3M, salah satunya menjaga menggunakan masker. Nah ini banyak juga Bu saya perhatiin nih anak-anak kita terutama pakai masker memang, tapi saya lihat itu maskernya mohon maaf ya kotor dan lain sebagainya, padahal sarannya sendiri ya
penggunaan masker itu masker hanya sekali pakai barangkali. Nah ini menurut Ibu bagaimana kembali kepada kebiasaan? Kebiasaan, iya, lagi-lagi kembali ke kebiasaan dan kesadaran. Nah, karena kan kebanyakan menggunakan masker hanya untuk memenuhi kewajiban seperti misalkan ke sekolah harus pakai masker, wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk misalkan gitu. Ya udah dia yang penting karena aturan gitu. Bukan kesadaran untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang lain. Betul. Karena contohnya begini Bu, dilarang buang sampah, tulisannya di sono gitu kan. Kan sini nggak ada gitu. Sini nggak ada, iya. Kayak gitu. Jadi yang harus kita rawat ya, luar biasa. Kesadarannya masih kesadarannya. Oke, sebelum kita lanjut ke Bu Ica nih, ini menarik karena ada Bu Kiki Bu di sini. Waduh, gimana saya ya? Nah, ya, jadi bagaimana sih di mata Bu Kiki sendiri terkait tadi ya, karena Bu Kiki bagian dari bimbingan konseling di dunia institusi pendidikan, terutama di sekolah kita ya. Karena kebetulan nih Nes TV ini channelnya SMK Negeri 1 anak-anak ya. Oke. Mudah-mudahan mereka bisa membuat satu simpulan Bu, sebetulnya apa sih makna dari kita mengingat Hari Kesehatan Nasional ini. Nah, kalau dari kacamata Bu Kiki itu seperti apa? Ada tidak sih keterkaitan antara tadi ya kepedulian kita, kebiasaan kesadaran kita, ya. seperti apa Bu Kiki? Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, subhanallah ya, tema kita hari ini adalah Hari Kesehatan Nasional ya. Betul. Tadi udah dipaparkan sama Bu Ica mengenai berbagai macam hal dari mulai perilaku anak itu sendiri sampai kepada kesadarannya. Yang mungkin apa sih hubungannya perilaku dengan BK? Apa hubungannya kesadaran dengan BK? Gitu ya. Karena sebetulnya dalam BK itu ada beberapa ranah yang harus kita benahi untuk siswa kita sendiri. Salah satunya yang mungkin bidang kegiatan belajar, kedisiplinan, ya keluarga, bekerja, karir dan sebagainya. Nah, salah satunya mungkin tadi Bu Ica memaparkan masalah tentang perilaku dan kesadarannya. Perilaku itu sendiri berhubungan dengan dirinya, Pak. Diri dia sendiri. Ada hubungannya dengan lingkungan. Lingkungan dia di mana dia berada, berarti kalau di sekolah lingkupnya sekolah. Dari mungkin tadi pembiasaan dia membuang sampah, mencuci tangan. Nah, berbicara masalah mencuci tangan dan membuang sampah, saya lihat memang trouble-nya di sekolah kita masih banyak anak-anak yang kurang memiliki kesadaran dengan yang tumbuh dalam dirinya gitu. Terkadang dia masih karena ada guru tuh, ayo buang sampah dulu gitu. Karena ada guru. Belum kembali lagi kesadaran. Bukan ingin menjaga untuk kebersihan. Padahal sebetulnya kebersihan itu kenyamanan mereka dalam belajar gitu kan. Mana ada siswa yang ingin belajar kelihatan kelasnya kotor, debunya tebal. Jangankan untuk belajar konsentrasi, fokus, bahkan kita untuk duduk pun merasa sungkan ngelihat mejanya yang kotor, banyak sampah gitu. Yang sering terjadi saya melihat itu di kolong meja itu ada sampah makanan, sampah jajan, makanan Bu ini snack ya. Nah, padahal mungkin guru dan petugas sekolah itu sering mengingatkan para siswa tolong buang sampah ke tempatnya. Bukan hanya itu, mungkin kita udah banyak tulisan untuk mengingatkan siswa untuk membuang sampah. Lagi-lagi kesadaran siswanya itu dihubungkan dengan masalah pandemi COVID. Durasi kita tatap muka dengan siswa itu kan sangat minim ya Pak, dibilang per minggu pun mungkin tidak secara kontinu ketemu dengan siswa, masih kita agak riskan. Nah, untuk mengingatkan secara sentuhan langsung untuk selama ini kena COVID tidak ada gitu kan. Kembali lagi mungkin dia dengan perilaku lingkungan di rumah. Jadi jelas menjadi satu kendala buat betul, juga, sangat kendala sekali gitu. Minimnya tadi ketemu secara fisik, secara langsung ya. Nah, kan kalau kita berbicara pola asuh anak-anak di lingkungan rumah, kita tidak bisa melihat atau si A dengan si B tentunya akan berbeda pola asuhnya. Untuk monitoringnya agak susah gitu kan. Kalau anak itu dengan memiliki kesadaran dalam diri, berarti dia ada peran penting di rumah dari orang tua yang membiasakan dulu dari kecil si anak ini membuang sampah ke tempatnya. Nah, yang susah yang kurang mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari orang tua untuk si anak itu bisa berpengaruh ke teman-teman yang lainnya. Itu sangat yang saya lihat pengaruh negatif itu yang
sangat kental, sering dengan mudah menular di kalangan teman-teman. Karena kan yang namanya berbicara negatif itu kan memang gampang ya Bu Ica ya. Kalau pengaruh positif itu yang sulit gitu. Baik. Jadi intinya bisa disimpulkan begini ya Bu ya, percuma juga banyaknya tagline pengingat menjaga kebersihan itu kita pasang di selasar sekolah, di dinding-dinding mungkin tempat berkumpul, di kantin dan lain sebagainya. Kalau tidak adanya tadi ya kesadaran secara pribadi. Ini menarik ya Bu Ica juga ya. Iya. Mungkin apa ya harapannya dengan adanya dua narasumber saya hari ini, ya paling tidak saling tektoknya dapat gitu Bu Ica. Dalam artiannya apa sih bahasa kasarnya dari sisi tadi hal-hal apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita di rumah. Nah kemudian kembali kepada kaitannya sama apa tadi Bu Kiki maaf, sifat ya, karakteristik ya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk tetap stay tune, tetap simak terus podcast kita ya. Mungkin dalam 1 jam ke depan ini menjadi satu pembahasan yang sangat menarik. Oke, mungkin saya kembali lagi ke Bu Ica nih. Ya, kalau tadi kan sudah ada 2 ya yang kita bahas ya Bu Ica. Konsep mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, ya. Walaupun tadi banyak juga hasil temuan kita kan, betul memang menggunakan masker. Atau mungkin begini Bu, kalau kita lihat mungkin ads atau iklan-iklan yang ada pada media sosial dan lain sebagainya, banyak kita sering lihat tayangan. Betul. Jadi percuma pakai masker, tapi nggak dipakai, gitu ya. Jadi kondisi anak-anak kita sebetulnya mereka bawa masker, ya, tapi dalam kenyataannya di lingkungan sekolah itu malah masker itu nggak dipakai. Ya, jadi bagaimana sih Bu Ica mensiasati tadi kembali kepada menumbuhkan rasa rasa kepedulian, baik itu kepada diri sendiri ataupun kepada lingkungan, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Karena sesuai dengan tema kita Bu, dalam peringatan kesehatan ini, mari kita satukan tekad menuju Indonesia sehat. Ini yang menarik. Ya, bagaimana kalau menurut Bu Ica tadi? Jadi kalau untuk tadi penggunaan masker anak-anak lupa Bu gitu. Nah itu kan karena kan belum ada kesadaran. Salah satu caranya mungkin harus dipaksa. Nah gitu ya. Dari kita paksa itu kan mereka ayo pakai masker, pakai, pakai. Akhirnya lama-lama sadar juga nih, iya pakai masker gitu. Tapi dengan kendala yang tadi Bu Kiki bilang, Bu Kiki sendiri ya dengan kurangnya atau minimnya sentuhan fisikly mereka, karena memang aktivitas sekolah pun dibatasi. Berarti ada unsur pengaruh dari rumah dong Bu? Iya, tentu aja. Kepedulian orang tua juga ya kepada orang tua yang paling utama juga untuk mengingatkan anaknya. Agar terus memakai masker gitu. Karena kan ya itu karena belum ada kesadaran ya, salah satunya mereka harus dipaksa untuk sadar. Kayak gitu. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, kita harus menjalin kerjasama sebetulnya antara kita sekolah sama orang tua di rumah. Kayak semacam anak pulang sekolah mengingatkan bagaimana peran orang tua di rumah ketika orang tua menyambut anaknya datang sekolah, mengingatkan anaknya untuk mencuci tangan terlebih dahulu, jangan langsung santai duduk nonton TV dan sebagainya. Kalau bisa makan harus ganti baju, soalnya kan yang namanya sudah beraktivitas di luar ya, kita tidak bisa melihat ada debu yang nempel di baju kita. Nah itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Lebih ke peran ada kerjasama antara sekolah dan orang tua. Ini pun mungkin akan menjadi trouble sebetulnya, karena tidak semua orang tua yang mohon maaf Pak tidak memiliki alat komunikasi, mungkin masih banyak trouble-nya di situ ya. Yang saya amati jauh. Nah ini menarik, sangat-sangat menarik. Tadi Bu Kiki juga saya underline tadi bukan hanya sebatas tadi mencuci tangan, menggunakan masker, bahkan pakaian. Ya dalam artiannya tadi ya yang setelah digunakan sebisa mungkin
dicuci sampai di rumah. Nah ini mungkin bagaimana sih Bu, maksudnya tadi sampai ya saya berharapnya begini, dengan kondisi mohon maaf, dengan kita membuat acara podcast pada hari ini, ya paling tidak ada pesan nasihat yang bisa sama-sama kita ambil, terutama buat anak murid kita, anak didik kita yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini, atau kalau perlu ya mungkin orang tua di rumah. Kira-kira ada pesan nasihat tidak menurut Bu Ica tadi? Conclusion tadi yang dikatakan oleh Bu Kiki tadi terkait kepedulian lah, intinya seperti itu, kepedulian orang tua. Apakah yang diharapkan Bu Kiki tadi, karena tadi ya kondisi kita kembali lagi menariknya kan, mari kita satukan tekad. Berarti kan karena tema kita itu itu Bu yang menarik Bu. Jadi percuma kalau mohon maaf ya, semua punya prinsip Bu. Mohon maaf kalau kita di sini saja kita bertiga nih Bu, prinsip saya seperti ini, prinsip Bu Kiki seperti ini, tanpa kita satukan tekad bersama-sama. Ini yang menarik ya Bu. Menurut Bu Ica tadi, kembali lagi Bu Ica, jadi ada tidak mungkin pesan atau tips-tips yang baik buat teman-teman kita yang menyaksikan podcast ini, atau mungkin juga untuk para orang tua yang ada di rumah? Iya, ya pesannya karena kan saat COVID kayak gini, anak-anak nggak selalu ada di sekolah setiap hari kan. Betul. Berarti yang paling utama adalah lingkungan di rumah. Bagaimana pembiasaan orang tua di rumah, ya kan? Apakah orang tua itu peduli terhadap anaknya? Kan kadang, mohon maaf ya, tidak semua orang tua memperhatikan. Karena atau mungkin berada di rumah, karena mungkin kesibukan pekerjaan dan betul. lain-lain. Tapi setidaknya ketika mereka sedang berada di rumah bersama anak-anaknya, selalu mengingatkan anak-anaknya untuk terus menjaga kesehatan, menerapkan 3M kayak gitu, sehingga anaknya pun lama-lama oh iya, kan ada tagline ingat pesan ibu kayak gitu. Iya kayak gitu. Nah ini yang menariknya nih Bu Ki, nih karena kan kalau kita bisa simpulkan, yang kita didik ini kan anak-anak usia, ya dalam artian memang sedang grow up, berkembang secara berpikirnya. Mohon maaf, bukan juga jadi jangan sampai salah pemikiran. Bahasa Bu Ica tadi, yang kita didik ini anak SMP, anak SD. Nah, kira-kira di mata Bu Kiki seperti apa? Kembali kepada pesan untuk teman-teman yang menyaksikan podcast kita. Karena tadi Bapak sendiri tanya proses perkembangan remaja, jadi saya menyinggung di sini, kita pun sebagai orang tua mungkin mohon maaf di sini saya bukan mau mengajari, cuman berbagi sharing. Terkadang kan di sini orang tua itu tidak menyadari anaknya udah remaja, Pak. Betul. Dia merasa anak itu masih anak-anak aja. Betul. Intonasi, cara tegur mereka itu yang disamakan. Betul. Seperti dulu dia ketika SD. Betul. Nah, terkadang trouble-nya nih anak remaja ini nggak mau diatur-atur. Saya mah. Ya udah saya tahu mah kebersihan untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, yuk mari kita satukan bagaimana cara menegur anak remaja yang baik di rumah gitu. Bahkan mungkin sering memberikan contoh langsung. Jangan melalui ucapan atau kata-kata, contoh. Lebih kepada perbuatan langsung. Untuk mama-mama di rumah silakan mulai memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya mungkin. Iya. Saya sering Bu ngasih contoh buat anak saya. Alhamdulillah ya Pak. Biasanya gini Bu, kalau mungkin ibu-ibu itu melakukan kegiatan itu nyuci pagi Bu. Kalau saya nyuci malam. Jadi pulang kerja saya nyuci Bu. Oh Bapak pulangnya malam ya? Gitu. Ini kembali lagi ya back to statement kita, kembali kepada pembahasan kita. Jadi tadi Bu ya, mencuci tangan sudah, menggunakan masker sudah, cara berpakaian pun tadi ya. Ya mungkin sebelum adanya pandemi sah-sah saja baru dipakai satu kali. Mau 2 hari gitu ya Pak. Pakai lagi. Ini kru saya juga kalau saya lihat nih Bu, yang ada di studio ini nggak ganti-ganti baju. Harusnya diingatkan itu Pak. Bapak itu apakah memang jaketnya punya cuma satu gitu ya? Gitu PR berarti ya, ini PR. Mudah-mudahan yang mendengar podcast ini ya mohon maaf mereka juga sadar ya, terutama kru saya nih yang ada di sini ya. Gitu. Jadi ini mulai menjadi sebuah pola, ya, sebuah pola yang menarik
apa ya, bukan hanya menumbuhkan bentuk kesadaran. Karena buat saya begini, terkait tadi menjaga kebersihan, sebetulnya bukan hanya kepentingan itu hanya untuk diri pribadi kita. Terutama tadi dalam tagline masa pandemi COVID-19 3M, mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Karena menurut saya di tagline menjaga jarak ini pun sebetulnya kita pada stay safe tadi. Bukan hanya kepada kepentingannya untuk kita, tapi juga untuk semua yang ada di lingkungan kita. Nah ini menarik Bu Ica, kembali lagi kan kalau kita lihat ini Bu Ica ya, betul memang sekolah kita ini adanya di perbatasan antara tidak kota tidak, desa pun tidak, gitu ya. Tapi kalau menarik kepada konsep kebersihan, karena ini kita berskalanya nasional Bu. Tentunya kan yang nonton podcast kita pun bukan hanya anak-anak SMK Negeri 1 saja gitu loh. Harapan kita juga buat publish atau kepada teman-teman yang lain yang menyimak channel kita ini. Yang menariknya kita lihat di Jakarta Bu, gitu ya. Bagaimana sampah ini menjadi satu hal yang luar biasa, gitu ya. Bahkan bisa dikatakan ada juga Bu peringatan Hari Sampah Sedunia. Ini kan yang menarik buat kita, karena banyak mungkin teman-teman kita, anak dari didik kita ini tidak tahu Bu, peringatan nasional atau bahkan internasional. Ada Hari Pohon Sedunia, ada Hari Sampah Sedunia, gitu ya. Ini sebetulnya kan apa ya, bisa dibilang satu metode. Satu metode membuat satu kesepakatan, karena tadi kembali lagi kepada tema kita, mari ya, atau satukan tekad menuju Indonesia sehat. Nah, tagline-nya sudah dibuat gitu kan, kesepakatannya sudah dibuat, bahkan perundang-undangannya juga sudah dibuat. Tapi namanya sampah itu tetap aja Bu Ica sulit ya. Jadi bagi pemerintah pun ya, terutama tadi ya di DKI ini sampah ini menjadi PR yang luar biasa. Ini kembali lagi di mata Bu Ica ini seperti apa gitu, atau bagaimana sih merubah tadi? Ayo kita merubah kebiasaan kita ya. Kalau tadi kan kalau nunggu dari sebuah kesadaran ya entah sampai kapan gitu kan, ya lama ya. Betul. Kalau tadi mengandalkan diingatin, kayaknya sudah ribuan kali diingatkan. Nah ini kira-kira ada pesan moral yang bisa Ibu sampaikan sebagai bentuk tips terkait sampah ya? Iya. Di DKI memang menjadi PR, jangankan di DKI, di lingkungan kita di sekolah pun PR ya, karena masih banyak kita temukan di kolong-kolong meja, di laci-laci. Iya, nah itu dia, karena kadang siswa kita ini masih berpikirnya biarin nanti ada yang bersihin kayak gitu kan. Terus juga diingatkan sudah berkali-kali kesadarannya tapi tidak muncul. Nah ya udah, mari mulai sekarang jangan hanya kita ingatkan siswa kita, tapi kita contohkan langsung kayak gitu. Nah nanti dari kita mencontohkan itu akan menjadi sebuah kebiasaan untuk mereka kayak gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan Mang Gugun petugas kebersihan gitu, tapi kan ketika dia misalkan ada yang buang sampah sembarangan, kemudian ada guru lewat memungut sampah itu dan membuangnya di tempat sampah. Nah pasti lama-lama akan malu gitu ya, akan malu siswa itu. Oh iya, masa guru sih yang buang, kenapa enggak kita yang ada di depan kita gitu sampahnya. Berarti secara tidak langsung kita menjadikan contoh untuk mereka gitu. Jadi jangan hanya mengingatkan, tapi kita jadikan diri kita contoh untuk mereka. Mungkin ini juga pesan buat teman-teman kita ya, dalam artian sesama apa ya, rekan berjuang, iya, kayak Yo gitu. mari sama-sama gitu ya. Bukan hanya kita bisa memberikan satu statement, cuma bisa ngomel-ngomel doang, tapi tidak. Lebih baik kita memberikan contoh gitu. Betul. Ini pernah terjadi Bu, bisa dikatakan beberapa hari yang lalu lah gitu ya. Saya sedang berjalan di selasar sekolah, itu anak-anak sedang duduk bersama, ada sejumput sampah lah saya lihat gitu ya. Mereka duduk bersama gitu ya, duduk di teras, kemudian kakinya bergerak Bu, geser sampahnya. Oh ini lu aja gitu. Cuma saya tidak dokumentasikan Bu gitu ya. Pas sampah itu tiba-tiba menghilang, tadi saya sempat saya ambil dan saya buang gitu. Bapak sendiri yang ambil ya? Saya ambil Bu, karena tadi
bukan sih saya lagi mohon maaf ya udah di publish, bukan. Jadi kembali lagi intinya kita saling mengingatkan. Iya, memberi contoh lah ya Pak. Betul. Baik, Bu Ica, Bu Kiki, kembali kepada tadi. Sebetulnya apa sih makna dari tadi? Yuk kita sama-sama satukan tekad menuju Indonesia sehat. Ya ini kan berarti adanya satu komitmen bersama nih, semua lini. Kalau kita di sekolah ya mulai dari pimpinan, ya kemudian kita sebagai tim pengajar dan seterusnya, termasuk salah satunya anak-anak didik kita. Jadi bagaimana sih kita membuat satu komitmen tadi, Bu? Yuk satukan tekad menuju Indonesia sehat. Kira-kira ini sebelum podcast saya tutup, Bu. Jadi kembali lagi, adakah pesan moral yang mungkin nanti di mata Bu Ica atau di kacamatanya Bu Kiki yang bisa menjadi nilai pesan moral? Ya, silakan. Siapa duluan? Ya, mau Bu Ica dulu, mau Bu Kiki dulu? Oh ini ya duluan. Bagaimana sih membuat satu buah kesepakatan sesuai dengan tema peringatan kesehatan nasional kita ya yang ke-56 ini, satukan tekad menuju Indonesia sehat. Ya. Baik, kalau berbicara siapa duluan, karena dikasih gitu ya. Jadi saya kesempatannya duluan. Pesan moral untuk anak-anak ibu yang soleh di rumah, mengingat karena tema kita ini tentang kesehatan nasional, maka yuk mari kita tingkatkan kesadaran diri untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, karena jiwa yang sehat yaitu generasi yang akan sehat. Indonesia maju ya karena generasi kita yang akan datang. Oke, itu aja kali Pak. Kalau Bu Ica gimana? Ya itu dia, tadi perlu kita ingat ya, sehat itu mahal. Nah jadi kalau bukan dari diri kita sendiri yang menerapkan perilaku hidup sehat, maka siapa lagi gitu? Karena kan sehat datang dari diri kita sendiri, dari perilaku atau kebiasaan hidup sehat kita sendiri. Jadi bermulai dari intinya dari kita ya, dari kita untuk kita. Untuk kita nikmatin juga Pak. Iya. Luar biasa, kalau kita bahas ini kayaknya nggak akan selesai. Iya betul. Ya mungkin butuh waktu 1 hari nih kalau kita bahas masalah tadi ya. Dan memang PR lah buat kita bersama. Ya baik itu dari kita sebagai praktisi di pendidikan ataupun buat para orang tua yang ada di rumah, apalagi dalam kondisi yang dibungkus dengan kondisi pandemik yang seperti ini. Jadi menarik sekali buat saya, cuma apa daya tangan tak sama ya karena durasi juga Bu ya. Nih direktur saya juga kayaknya udah ngasih kode masalah overtime ya podcast kita. Nggak berasa ya Pak? Nggak berasa. Mungkin di session berikutnya Bu. Di session berikutnya mungkin saya minta jejak pendapat Bu Kiki terkait conclusion atau mungkin keterkaitan antara tadi budaya menjaga kebersihan dengan psikologi barangkali ini. Ya, mungkin kalau memang Bu Kiki nggak keberatan nanti di session podcast kita berikutnya ya saya butuh itu Bu, karena kalau menurut saya ya perilaku orang menjaga kebersihan dikatakan kalau dia tidak menjaga kan berarti orang jorok Bu. Ini kayaknya apakah ada gangguan hubungannya dengan psikologis gitu ya? Gitu ya, mungkin nanti Ibu jangan keberatan kalau saya undang lagi ke studio saya terkait pembahasan terkait masalah psikologinya. Buat Bu Ica, terima kasih banyak sudah hadir di studio saya. Ya, jangan pernah bosan Bu untuk isi podcast acara atau tema-tema berikutnya. Oke, baik buat teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kita pada kali ini. Intinya adalah bagaimana menjaga kebersihan itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Yuk sama-sama kita satukan tekad bagaimana menciptakan Indonesia sehat. Ya. Selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional. Tetap 3M ya, jaga jarak. Ya, menggunakan masker. Betul. Kemudian juga mencuci tangan. Nah, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M tadi.
Oke, di kita Bu, di studio kita ada salam COVID Bu. Oh, salam buat COVID. teman-teman ya. Oke, baik. Salam COVID buat teman-teman. Gimana Pak? Gini. Oh, gini. Ya, gini Bu. Subhanallah. Gini ya. Gini ya. Ya, ini yang dua di tengah Bu. Oh gini. Ya, kayak anak-anak iya. gitu, Siap. Tapi bibirnya harus lurus. Oh, harus lurus. gini. Oke. Ya. Oke, kita close Oke. ya podcast kita pada kali ini. Terima kasih Bu Ica, terima kasih Iya. Kiki. Iya, siap. Salam COVID. Salam COVID. Semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.